Memasuki kuartal kedua tahun 2025, para pemilik emas produksi Antam patut merasa lega. Dalam waktu yang relatif singkat, nilai logam mulia tersebut telah mengalami kenaikan yang luar biasa. Sejak Januari hingga April, lonjakan harga telah mencapai lebih dari 30%, sebuah pencapaian yang melampaui ekspektasi banyak analis. Pada awal tahun, harga emas Antam masih berkisar di angka 1,5 juta rupiah per gram. Namun pada bulan April, harga tersebut sempat menyentuh titik tertinggi sepanjang sejarah, yakni 2 juta per gram. Situasi ini tak lepas dari meningkatnya ketidakpastian ekonomi global, terutama setelah tensi dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok kembali memanas akibat kebijakan tarif yang diluncurkan oleh pemerintah Amerika. Pertanyaannya kini, apakah tren kenaikan ini akan berlanjut atau justru merupakan indikasi awal dari terbentuknya gelembung harga? Sejumlah institusi keuangan global telah mengantisipasi potensi kenaikan harga emas sejak awal tahun. Sentimen utama yang memengaruhi proyeksi tersebut adalah memburuknya kondisi ekonomi global. Investor retail hingga bank sentral kembali menjadikan emas sebagai aset lindung nilai yang relatif aman. Prediksi yang dikeluarkan oleh Goldman Sachs di awal 2025 menyebutkan bahwa harga emas dunia akan mencapai USD 3.300 per ounce pada akhir tahun. Namun, prediksi tersebut bahkan telah terlampaui. Pada 22 April 2025, harga emas dunia telah menyentuh angka USD 3.350 per ounce atau sekitar 59 juta, angka tertinggi sepanjang masa. Tak hanya emas dunia, harga emas Antam di pasar domestik juga menunjukkan tren serupa. Lonjakan signifikan dimulai pada 8 April ketika harga masih berada di kisaran 1,59 juta per gram. Hanya dalam beberapa hari, nilainya terus meningkat hingga menembus 2 juta. Apa yang menjadi pemicunya? Kebijakan tarif resiprokal yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, menjadi titik awal ketegangan baru dalam hubungan dagang antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia. Kebijakan ini memicu kekhawatiran global, dan investor merespons dengan meningkatkan permintaan terhadap aset safe haven seperti emas. Seperti yang diketahui, emas kerap menjadi pilihan utama dalam situasi ekonomi yang tidak stabil. Sebagai komoditas yang nilainya tidak mudah tergerus inflasi, emas menawarkan stabilitas yang tidak dimiliki oleh banyak instrumen investasi lain, seperti saham atau obligasi. Dalam sejarahnya, emas cenderung menguat saat terjadi krisis, seperti yang terjadi pada krisis keuangan global tahun 2008 dan pandemi COVID-19 di tahun 2020. Saat ini, meskipun dunia belum secara resmi memasuki masa resesi, tanda-tanda ke arah tersebut mulai terlihat, dipicu oleh ketegangan dagang dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Permintaan emas yang meningkat dari sektor institusional termasuk bank sentral memperkuat tren ini. Sejak 2022 hingga 2024, bank-bank sentral di berbagai negara, terutama Tiongkok, tercatat aktif menambah cadangan emas dengan pembelian tahunan melebihi 1.000 metrik ton. Ini menjadi faktor fundamental yang menopang kenaikan harga emas dunia. Namun, seiring dengan lonjakan yang cepat, muncul kekhawatiran. Apakah fenomena ini akan berujung pada bubble? Secara definisi, bubble terjadi ketika harga suatu aset meningkat tajam hingga jauh melebihi nilai wajarnya, tanpa didukung oleh faktor fundamental yang kuat. Ketika ekspektasi pasar mulai melampaui realita, bubble bisa meledak dan harga akan terkoreksi tajam. Fenomena bubble emas bukan hal baru. Pada tahun 2011, di tengah krisis global, harga emas sempat menembus USD 1.920 per ounce. Namun, dalam 4 tahun berikutnya, harga terkoreksi lebih dari 40% dan pada akhir 2015 turun ke level sekitar USD 1.045 per ounce. Fenomena serupa pernah terjadi juga pada 1980 saat harga emas anjlok setelah mencapai puncaknya akibat inflasi dan krisis minyak di Amerika Serikat. Meski demikian, apakah situasi saat ini mencerminkan pola yang sama? Menurut Nanang Wahyudi, Koordinator Riset dan Edukasi di Valbury Asia Futures, lonjakan harga emas saat ini belum sepenuhnya mencerminkan siklus bubble. Alasannya, kenaikan harga kali ini ditopang oleh permintaan real dari bank sentral dan bukan semata didorong oleh spekulasi pasar. Namun, ia juga menambahkan bahwa risiko bubble tetap ada, terutama jika harga terus merangkak naik tanpa diimbangi oleh pertumbuhan permintaan yang sepadan. Presiden Komisaris HFX Internasional Berjangka, Sutopo Widodo, juga menggarisbawahi bahwa meskipun koreksi jangka pendek mungkin terjadi, tren jangka panjang masih menunjukkan penguatan. Hal ini disebabkan kekhawatiran pasar yang masih tinggi, serta kondisi ekonomi global yang belum menunjukkan tanda-tanda perbaikan signifikan. Lantas, apakah saat ini merupakan waktu yang tepat untuk membeli emas? Jawabannya tidak sesederhana itu. Tidak ada satupun analis yang dapat memprediksi dengan pasti pergerakan harga emas ke depan. Yang perlu dilakukan adalah memahami tujuan investasi, apakah untuk jangka pendek atau jangka panjang.
Bagi investor jangka pendek, lonjakan cepat seperti yang terjadi pada 22 April, di mana harga emas Antam mencapai Rp2.390.000 per gram, lalu turun Rp48.000 ke Rp1.990.000 keesokan harinya, patut menjadi perhatian. Volatilitas seperti ini dapat mempengaruhi keputusan jual beli. Sebaliknya, bagi investor jangka panjang dengan dana lebih, menambah portofolio emas bisa menjadi langkah strategis. Dengan kondisi ekonomi global yang terus berubah dan sentimen pasar yang kian dinamis, emas tetap menjadi aset yang menarik, namun bukan tanpa risiko. Investor dituntut untuk tidak hanya mengandalkan tren, tetapi juga pemahaman menyeluruh atas kondisi fundamental yang memengaruhi pasar. Apakah ini saat yang tepat untuk membeli, atau justru saat untuk bersikap hati-hati, hanya strategi yang tepat yang akan menentukan hasilnya?